Selamat datang di podcast kami, podcast Kuli Kasus. Kita podcast pertama di tahun baru nih ya. Iya benar. Tahun baru 2026. Selamat merayakan tahun baru. Selamat merayakan tahun baru. Iya Dika. Makasih loh. Merayakan tahun baru. By the way. Dan buat teman-teman yang di rumah juga selamat merayakan tahun baru. Tiba-tiba udah di tahun depan aja. Terakhir kan 2025, sekarang ketemu di 2026. Asik. Kita sudah melewati masa-masa 2025. Kita banyak pengalaman, banyak kasus, banyak dah pokoknya yang kalau kita dijelasin bahas ya di sebelumnya. Terus kalau kali ini kita akan bahas apa nih? di 2026 ini Di awal tahun di Depok pembukaan. ini lagi rame. Sekarang udah mulai mau pencairan ya. Oh iya. Apa yang cair tuh? Tuh Apa yang tuh cair, yang main enak cair tuh? aja nih. Program unggulan Pak Wali Kota kita, Pak Wali Yang Kota perdana Depok. ya Bang ya. Iya. Oke. Program unggulan dana RW 300 juta. Wih. 300 juta Siapa yang tuh. nggak, wow, dapat 300 Sebenarnya ini juta bukan gitu kan. Pure plek-ketiplek dana RW sih. Kelurahan tapi berbasis dana Ya, RW kan. gitu. Sebenarnya ini mah dipindah aja sih. Teknis ya, Mm. lebih ke teknisnya aja yang di Sebelumnya mungkin di kelurahan, sekarang dipindah ke setiap RW. Jadi apa ya? Pembangunan itu Lebih merata. sesuai kebutuhan masing-masing RW, karena emang yang mengetahui wilayahnya itu paling besar itu RW, Iya, karena dia tahu ketua wilayah. ya di sini butuhnya apa, di sini butuhnya apa, di sini butuhnya apa, dan harus akomodir kapan. Nah itu Biar lebih spesifik juga, makanya kayaknya program ini sengaja sih yang dikasih sama Pak Wali Kota Depok, dan diluncurkan. program ini nggak tanggung-tanggung sih. Pemkot itu mengucurkan dana hampir 270 miliar Total ya. untuk sekitar 900-an RW di Depok. Di Depok aja ya. Iyalah, orang Itu dari uang. 11 kecamatan. Itu kan. duit. Duit. Oh, Tapi kan ini untuk pembangunan Kota Depok Ya. di wilayah. yang visi misinya katanya Mm-mm. perubahan ya, Mm-mm. gitu. Dan untuk pencairan yang di tahun ini kan kemarin udah dibahas ya di Mm-mm. 2025. Musrembang sebelumnya tahun Di Musrembang 2002 2025 Iya, di Untuk awal tahun. 2026. Untuk 2022 tahun. Dan yang gua tahu tuh sekarang itu RW itu paling banyak pada apa ya? Khususnya pembangunan sih. Pembangunan Jalan, memang wilayahnya mereka Infrastruktur jalan, ya. Jalan. Iya benar. CCTV, Pembangunan Mm-mm. fisik ya. CCTV sama yang kan ini kan ada menu wajib, ada menu Heeh. menu Iya, apa sih? menu satunya? pilihan. Menu pilihan Benar. sesuai kebutuhannya Betul. masing-masing. Nah, Nah, menu wajib itu sama aja bisa disebut mandatory gitu umumnya. Ya ada menu wajibnya tuh ada yang wisata Wisata keberagaman keberagaman itu sama Udah paling utama ya Kak Agnes ya. harus itu Yang wajib keduanya ada semua RW harus ngambil itu. Sama pembangunan posyandu. bukan pembangunan posyandu, Apa tapi itu? untuk lebih ke kader-kadernya, Kader. kayak gaji-gaji buat kader. Oke. Gitu. Mensejahterakan kader-kader Kader-kader. posyandu. Iya. Karena kan mereka juga melaksanakan kegiatan itu kan kagak ada apa ya, kayak uangnya gitu, maksudnya Anggarannya. waktu yang Ya, anggaran dihabiskan, untuk- energi kesana kemari, pakai Gitu. Jadi lebih diperhatikan tenaga lagi. juga. Jadi biar semangat-semangat tuh kader-kadernya di posyandu gitu. Nah, untuk saat ini untuk dana 300 RW sedang apa nih, Nes? Nah, Ki, kalau di untuk wilayah saat Ki. ini di wilayah lagi banyak rembuk RW Mm-mm. di wilayah-wilayah tuh Hmm. untuk persiapan musrembang selanjutnya di kelurahan. Jadi tuh ada Tapi, jadwalnya. musrenbangnya nanti lebih ke arah Zoom sih Kak, dan Ya. informasinya karena tidak ada anggarannya dari Pemkot Depok gitu, makanya kenapa dilaksanakan Zoom karena itu. Gitu. Untuk sosialisasi itu kan memang digencarkan sama masing-masing kelurahannya. Jadi terserah sih kalau dia mau gelar sosialisasi, terserah. Kalau mau sekaligus yang
ngutamain lewat Zoom itu terserah. Kalau di wilayah Kiki kayak gitu. Kalau di wilayah Kak Agnes gimana tuh? Kalau di wilayah Mungkin udah ada yang ngelakuin sosialisasi. udah banyak. Oh, udah Jadi banyak ya. mereka rembuk RW masing-masing. Oke. Jadi bagus sih kayak gitu. Lurah-lurah datang langsung nih ke tempat Iya. RW-RW-nya. Memang kalau bisa memang si RW-nya dengan inisiatif sendiri dia ngadain. Tinggal dipanggil lurahnya. Lurahnya yang datang. Jadi nggak bukan RW yang ke kelurahan sekarangnya kalau rembuk RW ini ya. Jadi lurah yang datang atau pokoknya kasih di kelurahan, mereka datang sebagai perwakilan dari kelurahan untuk yaitu menghadiri rembuk RW. Nanti ketika mereka sudah matang di wilayahnya mereka, baru kan ikut Zoom tuh yang merembuk musrembang kelurahan gitu. Kalau yang di wilayah gue sih kebanyakan kayak gitu sekarang ini. Jadi mereka yaitu RW-RW dikumpulin atau memang misalnya di RW ini untuk ngumpulin ke RT-RT-nya dulu nih. Iya. Gitu. Sama di wilayah Kiki juga kakak-kakak, abang-abang. Jadi kemarin wilayah Kelurahan Pancoran Mas ya mereka inisiasi sih sebenarnya nggak bisa dibilang pramusrenbang juga karena hanya mereka maunya disebut sebagai sosialisasi atau kayak pedoman aja gitu bagi RW-nya, mengingat kan udah pada lansia ya jadinya biar teknisnya biar mantep juga gitu. Ya, terlebih untuk dana 300 juta ini kan katanya masih belum ada juklak-juknisnya ya dari Bapedanya. Tapi menunya masih yang samar-samar udah ada ya kayak mandatorinya sih. Yang untuk tahun itu tahun 2025 2026 ya udah. Kalau untuk yang tahun kemarin kan sudah memang belum. Sudah ada menunya. Nah, kalau untuk yang tahun ini Musrembang tahun ini kan untuk 2027. Katanya yang gue dengar ada menu wajib baru. Yaitu penghijauan untuk yang tahun depan. Kira-kira ada kesinambungannya gitu. Gak ya sama Mijel? Ntar tunggu aja berarti. Ya untuk penghijauan. Jadi mereka untuk lebih ke lingkungan, untuk penghijauan ke lingkungan kayak model Go Green. Benar, Go Green gitu. tuh. Katanya ya itu masih baru samar-samar terdengar gitu sih. Cuman belum jelas lagi kayak gimananya. Dan untuk yang tahun ini kan dimulainya itu kalau nggak salah bulan Maret. Iya. Ya, untuk Maret. Cuman RW-RW ini mengaku masih pada belum mendapatkan juklak-juknisnya, nanti pencairannya seperti apa, belum tahu tuh dia gitu. Oke. Cuman yang paling penting ada 2 poin yang ditekankan ya, yaitu si RW-RW ini harus punya Pokmas ya Kak Agnes ya, buat pembangunannya gitu. Selain Pokmas apalagi satu lagi? Untuk yang mereka bikin ini sih rekening Pokmas gitu dan jadi itu udah harus pasti. Dan Pokmasnya juga udah dia jadi kepala ya, Pokmasnya, ada SK-nya juga yang untuk kenapa dibikin Pokmas dan diresmikan itu ada SK-nya tentunya gitu. Nah si RW-nya nih kalau misalnya merasa nggak mumpuni bisa dilempar ke warga yang lain gitu. Nah kalau misalnya memang warganya agak-agak menjelimet gitu nanti direkomendasikan dari lurahnya, dikonsultasiin lagi sama PPTK-nya gitu. PPTK-nya ini dari Kasekbang. Tapi tanggapan dari RW itu kayak gimana sih di wilayah-wilayah terkait program 300? Apakah benar-benar sangat membantu kah atau bagaimana? Oke. Kita bisa langsung telepon kali ya ke RW. Salah satu RW nih. Kita langsung coba ya, gue tanyakan saja. Tanya langsung aja nih. RW mana tuh? RW 7 Cilangkap. Bang Penjol aja ya. Halo, assalamualaikum Bang RW. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Mbak Agnes. Pak RW izin, ini kita lagi podcast. Mau nanya-nanya nih Pak RW soal dana 300 juta per RW ini kan sedikit lagi akan terlaksana ya. Ya, kurang jelas. Mau nanya soal dana 300 juta per RW ini Pak RW gimana nih menurut Pak RW? Oh, dana 300 juta yang dari Pemkot Depok kita sebelumnya kita memang sudah disodorkan menu-menu. Di antaranya menu-menu itu kalau untuk kebersihan itu ada gerobak sampah, tong sampah, dan kalau
menu-menu dari segi keamanan, ada CCTV, terus kaca cembung gitu. Terus ada menu-menu yang lainnya, semacam perlengkapan, tenda, kursi dan lain sebagainya. Kebetulan yang saya dapatkan itu menu-menu yang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan di wilayah saya yang sering kali dipakai. Di antaranya saya mengambil bak sampah, ambil gerobak sampah karena memang sampah itu dikelola oleh masyarakat, jadi kita perlu gerobak sampah. Dan tingkat keamanannya kita ambil juga CCTV untuk pemantauan dikarenakan banyak kejadian-kejadian di wilayah saya. Ya, terus Pak RW, untuk proses pencairan dananya udah diterangin belum sih seperti apanya? Iya, untuk proses pencairannya 300 juta itu kan karena katanya sedikit lagi udah mau berjalan kan ya? Halo? Iya, Iya, untuk pencairannya gimana Pak RW? Untuk pencairannya. Iya. Nah, untuk pencairannya sementara ini kita belum tahu nih. Entah nanti dana itu digulingkan ke RW, terus nanti kita belanja, kita memberikan LPJ-nya, atau kita disodorkan barang karena kita sudah ditawarkan menu-menu. Tapi alangkah baiknya saya itu tidak setuju kalau kita didapat dari dinas gitu. Karena apa? Dinas itu belum tentu memberikan yang terbaik gitu. Kalau seumpama kayak kita kan, kalau kita belanjakan itu mungkin kan kita bisa memilih mana yang terbaik untuk warga kita gitu. Tapi karena besok juga pasti ada rapat lagi, semakin mendekati pencairan itu semakin banyak rapat. Nah, nanti juga saya akan mempertanyakan untuk mendapatkan cairnya dana 300 juta itu seperti apa gitu. Berarti belum ada kejelasan lagi ya untuk pencairannya gitu ya saat ini? Untuk pencairannya belum ada kejelasan. Yang pertama itu yang saya sudah dapatkan itu menu yang ditawarkan. Menu yang ditawarkan kepada RW untuk disesuaikan kebutuhan apa-apa aja dari dana 300 juta. Jadi menunya tuh banyak tuh. Ada drainase juga ada, unit juga ada. Cuma karena untuk dana 300 juta saya belum perlu untuk memakai itu. Saya perlu untuk memakai, saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di warga aja itu. Tenda, kursi, CCTV, gerobak sampah dan sebagainya. Mungkin kalau kayak pembangunan saya ambilnya dari pokir gitu. Oh gitu, iya. Ya, terus Pak RW, tanggapannya Pak RW soal program ini gimana menurut Pak RW? Program apa Bu? Program yang 300 juta? Iya, programnya tanggapannya gimana nih? Ya, mungkin kalau program 300 juta, ini kan pemerataan Bu ya. Pemerataan, andai kata nanti 300 juta, tapi jangan 300 juta dijalankan, nanti pokir atau dana kelurahan itu tidak kebagian lagi. Ya sama aja, coba dikasih 300 juta, pekerjaan yang lainnya tidak. Ya mudah-mudahan dengan ada bantuannya pokir, bantuan dana kelurahan, ditambah lagi bantuan dana RW 300 juta, ya mungkin tingkat pembangunannya lebih cepat gitu. Cuma kan dari dana 300 juta kan nggak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan yang 100 meter, 50 meter. Paling nggak dana 300 juta kita bisa menyelesaikan yang 20 meter, 30 meter, di bawah 50 meter gitu. Tapi dengan adanya dana 300 juta, kalau memang benar-benar cair, ya bisa membantu untuk di warga. Membantunya dalam sifat yang kekurangan yang ada di lingkungan itu bisa tertutupi secara administrasinya kan. Berarti kita juga butuh laptop dan lain sebagainya. Karena setiap data itu kita kayak Posyandu lah. Posyandu itu saya juga belum ada laptop untuk menginput gitu kan, menginput data warga.
Tuh, nanti juga saya akan ambil mungkin di kemudian hari. Tapi untuk dana 300 juta ini Mudah-mudahan apa? sih, Bu, dana 300 juta itu kenapa? Bisa mengakomodir semua kebutuhannya nggak sih kira-kira di RW itu dana 300 dari 300 juta ini? Cukup nggak sih menurut Pak RW? Kalau masalah cukup nggak cukup ya saya pikir tergantung kita bisa memanfaatkannya. Tapi kalau seumpamanya kita mau ikuti dengan pembangunan dengan pengadaan yang ada, duit 300 juta itu banyak kemauannya warga. Udah gitu lingkungannya luas, ya kan? RT-nya juga banyak. Jadi kalau nggak di pemerataan, ya sebenarnya nggak cukup. Karena mungkin kita himbau kepada warganya, apabila sekarang tidak dapat, mungkin di tahun berikutnya kita putar, kita berikan gitu. Cuma kalau secara tidak cukup ya tidak cukup gitu. Satu RW 300 juta, coba kita nikmatin aja dulu. Kalau gitu. kalau kita cukup-cukupin aja dulu. Ada kendala nggak sih untuk saat ini tuh Pak RW? Kenapa? Kendalanya ada nggak sih untuk saat ini? Kenapa? Mengenai dana 300 juta ini Kenapa? Mengenai 300 juta ini ada kendalanya nggak sih untuk saat ini? Atau masih karena belum cair, belum tahu gitu ya? Apa gimana? Ada kemungkinan apa? Kendala. Halo. Iya. Kurang jelas. Oke deh, yaudah gitu aja. Halo. Iya, gitu aja Pak RW. Kenapa? Iya, gitu aja dulu ya. Cukup, makasih banyak infonya. Suaranya nggak jelas tuntutan. Oh yaudah, oke, makasih. Oke, itu tadi kita dari RW Cilangkap. RW 7 Cilangkap ya. Tapi jadi dia bilang sebenarnya 300 juta ini kalau dihitung kebutuhan warga mah belum kurang iya. Ya. Cuman dia lebih bisa memilih yang perlu aja, yang dipentingkan ya. Nah, mulai tahun ini juga dia bisa lagi yang lebih penting lagi. Dipilih dulu yang penting-pentingnya seperti apa. Malah ada di salah satu kelurahan di Kelurahan Sukmajaya, kelurahannya Pak Mulyadi. Dia menghimbau kepada RW-RW lebih difokuskan misalnya untuk tahun ini karena kan RW itu RT-nya banyak ya. Dia bilang menghimbaunya segini ya, mau dilaksanakan syukur, nggak dilaksanakan aja nggak apa-apa, tapi lebih baik mungkin difokusin untuk 2 atau 3 RT dulu untuk tahun ini, nanti tahun depan begitu. Jadi bergilir gitu. Karena kalau dipikir-pikir dana 300 juta ini nggak mungkin bisa mengcover semua RT di RW di salah satu RW ini misalnya gitu kan. Karena kan banyak banget kan, nggak mungkin dana misalnya satu RW ini punya 10 RT. Berarti cuma dapat berapa nih satu RT kan? Itu kan sangat sedikit ya kalau dibilang. Jadi kalau kata Pak Lurahnya dibilang coba difokusin aja dulu ke 2 atau 3 RT. Jadi lebih fokus pembangunannya di RT situ, udah kelar di situ, baru nanti tahun depannya bergilir lagi di RT yang lain, dibilangnya gitu. Iya. Kok jadi adil gitu ya? Iya, kalau kata Pak Lurahnya sih bilang gitu ya. Tapi itu balik lagi ke RW-RW masing-masing gitu. Tapi kemarin gue juga sempat wawancara Pak Dadang Wihana ya, Kepala Bapeda Depok. Nggak sedikit juga RW itu banyak yang minta mobil ambulan. Jadi mungkin pikiran RW mumpung ada dana segini, gue prioritasin mobil ambulan dulu nih di RW gue biar warga gue juga mudah gitu untuk kalau ada terjadi apa-apa. Urgent ya. Iya, karena emang sebenarnya sangat penting sih mobil ambulan penting di setiap RW itu. Karena
Ya kalau kita mau ada rumah sakit atau ini mungkin waktu ini, kalau ini kan bisa standby di biayanya juga kan biayanya. nggak sedikit kan kalau pakai Biayanya, ambulans ya. tadi itu juga gitu kan. Tapi kita harus balik lagi, kita harus pikirin karena ambulan itu kan nggak hanya cuman beli mobil tok gitu doang kan, Iya. Iya. ada treatmentnya kan, Perawatannya. itu dia harus dipikirin. Mm-mm. Nah segitu. Mm. Kalau Nah. di wilayah Kiki gimana? Sejauh ini yang di Panmas baru segitu doang sih yang gue terima gitu informasinya. RW-RW-nya juga pas kemarin pas sosialisasi ya suruh bawa perwakilan RT juga satu gitu. Nanti si RT yang dibawa ini tuh buat sosialisasiin ke warga-warganya lagi gitu. Di Nah, Panmas kayak Kalau gitu. kemarin gua ngobrol-ngobrol sama lurah-lurah ya, masih kalau kata lurah RW-RW ini masih bukan kegok ya. Jadi kayak informasinya masih belum terlalu banyak untuk pengelolaan dana 300 jutanya ini karena mereka berpikir si RW ini dapat uang langsung 300 juta gitu. Iya. Mereka berpikirnya kayak gitu kalau kata Pak Lurahnya nih ya. Makanya perlunya itu sosialisasi. Makanya diadakan rembuk RW itu ya itu gitu kan untuk mensosialisasikan karena nggak meluk-meluk langsung nih dikasih uang 300 juta terus terserah mau RW-nya beli ini karena kan ya itu harus ada juklak-juknisnya terus ada laporannya gitu kan. RW ini masih belum ngerti itu gitu. Makanya kan Pentingnya tuh kalau selain ada program ini kan Pemkot Depok juga menyediakan layanan pengaduan lah untuk RT, RW, lurah terkait program ini. Nah itu tuh namanya apa ya? Itu di mana tuh Dia adanya di Pemkot. Langsung di Pemkotnya ya. Namanya Crisis Center. Nah itu untuk RW, lurah, camat, mungkin untuk yang konsultasi terkait program ini, mungkin RW-RW yang masih bingung lah terkait bagaimana apa yang harus diprioritasin dan mungkin misalnya warga ini bisa nggak minta ini bisa nggak. Nah itu tuh Pemkot sudah menyediakan layanan itu itu. ya. Nah itu menurut gua sangat penting sih kayak gitu. Ya karena biar RW juga nggak bingung ya. Ya pasti Pasti bingung dengan lah. adanya program ini sebenarnya Program juga baru lah ya. 300 juta. Ya. Karena mereka berpikirnya wah gue dapat duit 300 juta Iya, nih. gue besok beli ini. Ternyata kan nggak semudah itu. Ya, Dan benar. ada pilihan-pilihan yang emang harus dipilih gitu. Ya itu kalau kata Lurah sih jangan terlalu terburu-buru. Karena ini kan masih awal program ya. Program awal di tahun 2026 ini masih ada 4 tahun berikutnya gitu loh. Jadi yang sekarang nggak usah yang langsung mau yang besar-besar dulu proyek-proyeknya kalau kata lurahnya kayak gitu kemarin. Jadi ya udah pelan-pelan aja biar masyarakat juga bisa menikmati semuanya dan dipikirkan matang-matang. Karena program ini kan pasti akan bergulir di 5 tahun ini gitu kan gitu. Dan kemarin gue juga sempat wawancara anggota DPRD Kota Depok ya, fraksi PKS Dapil Tapos Cilodong, Bu Nurliani. Ini menarik juga sih menurut gue. Kenapa yang difokusin juga hanya kader Posyandu aja nih? Kenapa enggak para pemilah sampah yang ada di setiap wilayah, di setiap RW? Itu untuk yang magot juga nggak sih? Iya, untuk mengolah sampah. Jadi bagaimana biar sampah enggak dibuang di TPA Cipayung yang saat ini kondisinya udah krodit nih. Iya. Nah, kenapa enggak itu juga yang difokusin? Menurut gue menarik juga. Masih belum mateng banget ya, kali. Mungkin ini jadi salah satu bahan evaluasi lah. Benar. Untuk Pak Wali Kota untuk bagaimana menerapkan program 300 juta ini bisa menjadi menu wajib lah, karena persoalan sampah ini kan juga sama lagi kencang-kencangnya juga. Benar. Nih. Perhatiannya fokus ya ke situ-situ juga. Jangan memang sampai benar. Kayak infrastruktur kita bagus tapi sampah di mana-mana. Sampah terbengkalai ya. Masih Nah, ini bagus juga sih idenya. Nah, paling itu sih. Mungkin ada Kiki, masukan. Ada tambahan lagi mungkin?
Sama sih kalau di wilayah gua kemarin di Kukusan juga gitu tuh, lurahnya kayak kalau bisa request. Jadi pengelola Pokmasnya kayak pengen tetap dijalanin terus, maksudnya ini yang mengelola Magot ya, si pengelola Magot biar kayak dapat iuran gitu sih. Jadi tetap pengelola sampah tetap jalan gitu. Nah, ya kita ya ini aja lah pasti. Semuanya jadi balance. Ya mungkin ada orang yang suka rela ya. Bener. Cuman kan orang mengharapkan juga. Mm-mm. Nah mungkin dari situ kan ada semangat masyarakat yang ayo dah Untuk kita malah kerjaannya sampah ya. di wilayah kita masing-masing. Nah itu Oke. paling. Ada lagi Nes? Ya udah sih sejauh ini sih itu aja sih. Tinggal nunggu aja berarti. Tinggal nunggu benar Updating selanjutnya ya. seperti apa. Siap. Oke. Pokoknya intinya nggak ada musrembang bang ya tahun ini. Ya, Soalnya Zoom semua tuh. karena anggarannya dipangkas. Apakah mau telepon satu lagi kali RW kali? Cukup apa udah? Cukup. Oke, segitu aja. Oke. Jadi kan udah nonton nih ya. Pokoknya kalau yang nonton Kulik Kasus harus like, komen sama subscribe. Boleh kalau ada referensi komen-komen gitu, bikin apa kek? Ya. Ya Oke, kan? atau yang mau dibahas mungkin. Biar nontonnya Nanti juga nggak jadi monoton ya bang. kita ya, bahas. kayak, Kita perlu bahas apa? Komen-komen aja ya. hmm. Oke. Makasih yang Bye. udah nonton.